عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. الحمد لله ألف بيننا وألف بين قلوبنا فأصبحنا وأمسينا بنعمة الإيمان وبنعمة الإخوان. ثانيا صلاة وتسليما على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. Bapak Allah Subhanahu wa taala jamaah salat maghrib dan isya salat al-jihad. Allah Subhanahu wa taala melimpahkan taufik hidayah keberkahan kepada kita dan sama-sama berharap kepada Allah Subhanahu wa taala menjadikan setiap amalan ibadah kita menjadi amalan ibadah yang tentunya harapan kita diterima dan menjadi pemberat timbangan nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan sama-sama mengikhlaskan niat dulu sejenak untuk bisa kita mempelajari dan mengumpulkan salah satu kewajiban kita, yakni membaca Quran dengan bacaan yang seharusnya, sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, Inna Allah yuhibbu ayyaqra al-Quran kama unzil. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencintai Al-Quran itu sebagaimana ia diturunkan. Lalu Rasulullah SAW menyampaikan, Iqra al-Quran bil-hifdhi al-awadi wa aswatiha. Bacalah Al-Quran dengan lahjah dan dengan dialek dan sebagaimana orang Arab membaca Al-Quran. Dan Allah memberikan jaminan kemudahan. Walaqad yassarna al-Quran lidzikri fahal min muddakir. Al-Quran bukan hanya mudah untuk dipelajari, kata Imam Al-Qurtubi yang menafsirkan ayat kata yassara, yakni dia juga mudah untuk dihafalkan, dimengerti dan diamalkan di dalam kehidupan sehari-hari. Itu jaminan Allah Subhanahu wa taala. Lalu perintah Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran surah Az-Zamil, surah yang mana diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, bagian dari awal permulaan di Mekah setelah surah Al-Alaq, ya, orang tidak Al-Quran tartila, maka bacalah Al-Quran itu dengan bacaan yang tartil. Baik, Allah Subhanahu wa taala melanjutkan dari kajian kita di pekan yang sebelumnya. Kali ini pekan kedua kita masuk ke ketiga, ya, masuk ke tajwid. Kemarin kita tetap di fikih tajwid tilawah atau tahsin tilawah untuk kembali memperbaiki bacaan dari Al-Quran kita. Baik, kita kemarin sudah menjelaskan beberapa poin yang penting di dalam Al-Quran, yaitu terutama bagaimana hukumnya seseorang yang asyadud tilawah atau dia berlebih-lebihan di dalam membaca Quran, atau juga yang paling banyak itu meremehkan dalam baca Quran atau dalam mempelajari Quran itu sendiri. Jadi ini kondisi dua kaum muslimin. Pertama berlebihan, lalu yang kedua lemah atau meremehkan. Nah, itu sama-sama kemarin kita sudah kembali membahasnya, ya, sebagian besar para ulama menyampaikan bahwa dia bagian daripada haram mutlak, jadi haram secara mutlak, ya. Nah, apalagi di sini bagian hadis Rasulullah SAW mengatakan, wa man yatata'ta falahu syaqqun. Jadi orang-orang yang diberikan pahala yang datang duduk, yang mau memperbaiki bacaan, walaupun bacaannya masih salah, kalau tetap mendapatkan pahala. Kesimpulan, siapa yang berdosa itu orang yang tahu bacaannya belum bisa, bacaannya masih penuh koreksi, tapi tidak mau belajar, enggan belajar. Padahal waktu, finansial, kesempatan masih ada dan masih mampu untuk memperbaikinya, maka dia tidak mau atau gengsi atau meremehkan dan seterusnya. Maka ini adalah bagian yang dikatakan oleh Imam Ibnu Jazari, wal afdhu bil tajwid haqqun lazim wa man lam yujawwid al-Quran atau man lam yujawwid al-Quran. Orang-orang yang membaca Al-Quran
sesuai dengan hukum tajwidnya, ya, maka dia berdosa. Baik, kita baca makharijul huruf fil arabiyyah. Jadi makharijul huruf di bangsa Arab atau di literatur Arab itu terbagi menjadi 5 bagian di rongga ucap kita. Ya, yang pertama al-jawf, ya. Al-jawf ini maksudnya adalah rongga ucap atau rongga yang ada di mulut, ya. Lalu lanjut kepada al-khalq. Al-khalq itu tenggorokan. Lalu berikutnya yang ketiga ahruful lisnan, ya, ahruful lisnan, huruf-huruf yang keluar dari gigi, ya, dari gigi, dan begitu juga sebagian dari lidah. Ya, lalu berikutnya yang keempat syafatan, yaitu keluar dari syafatani yaitu dari bibir, ya. Lalu yang berikutnya yang kelima al-khayshum, ya, al-khayshum ini rongga hidung, ya, rongga hidung, itu khayshum. Ya. Lalu berikutnya pembagian pertama al-jawf. Kemarin kita sudah mempraktikkan al-fatihah dan insyaallah nanti kita kembali menelisik dan melihat di al-fatihah masing-masing, dan kita insyaallah akan praktikkan di beberapa surah yang biasa atau yang sudah dihafalkan. Nah, al-jawf ini jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, dia posisinya adalah wa yashkilu tajwiful huruf, ya. Rongga adalah mencakup tenggorokan. Jadi dia al-jawf ini tajwiful halq, tajwiful fam. Jadi rongga ucap itu meliputi dari tenggorokan, ya. Begitu juga dengan bibir, dua bibir itu sendiri. Nah, ini bentuknya kalau kita lihat ada lidah, tenggorokan, pangkal tenggorokan dan seterusnya, ya, gigi, ya, dua bibir. Nah, lalu berikutnya kita lihat yakhruju minal jawfil hurufil maddiyah tsalatsah. Adapun huruf-huruf yang keluar dari al-jawf, ya, bagian huruf-huruf yang keluar dari rongga, nah, itu sendiri terbagi menjadi 3 bagian, terutama huruf-huruf yang mad, ya. Takhruju minal jawfil hurufil maddiyah tsalatsah. Ya, huruf yang keluar dari al-jawf atau rongga ucap kita yang termasuk panjang, ya, ada 3. Tanda panjang itu ada 3, masih kan? Alif, waw dengan ya. Tuqaddima bayanuha. Nah, ini kita lihat, ya, kita sudah tuqaddim, ya, menjelaskan itu di lampau di halaman 9189, ya, halaman 991. Nah, sekarang dibahas kembali. Nah, contohnya al-alif al-maddiyah, ya. Pertama, alif yang tatkala dibaca panjang. Ini banyak. Kalimat a. Nah, posisi lidah kita itu dia datar. A. Lalu berikutnya bagaimana bibir dengan gigi? Bibir dengan bibir terbuka. Bibirnya terbuka. Ya. Ini ya. Yang sebelah kanan saya, sebelah kirinya bapak-bapak, ya. Bisa kelihatan Pak, ya? Coba kita lihat lidahnya. Ini datar, rongga juga tidak ada yang tertutup, ya. Lalu berikutnya bibir. Ini penting Pak, ya, harus diperhatikan karena nanti ini berpengaruh semuanya kepada bacaan bapak-bapak, ya. Baik al-fatihah mau baca apa saja, ya. Jadi tatkala dia panjang, misalnya minas kalimat a, ya, itu tarkib dia, dan posisi lidah itu tidak ada yang naik, datar saja, bibir terbuka, ya, mengeluarkan ada ini posisi bibir. Ya, kita jadi lihat gambar, ya. Lalu berikutnya al-wawu al-maddiyah. Gimana posisi wawu dan gimana bentuk bibir kita tatkala huruf diucapkan lidah kita? Maka tatkala wawu itu terucapkan, ya, di sini penjelasannya tanbih, ya, wa yartafa'u wasatuhu fil ya. Tatkala kita mengucapkan huruf, maaf, kita dulukan ya dulu, harful ya, sebelah kiri, sebelah kanannya bapak-bapak.
Wasatul lisan, tengah lidah naik. Ya, menyentuh sini. Ya, jadi bentuknya setengah lingkaran ya. Posisi bibir seperti apa? Terbuka. Ya, ya. Kalau tadi alif, datar. Tapi kalau iya, dia naik posisi tengah lidah. Ya. Nah, lalu berikutnya huruf wawu. Posisi huruf wawu tatkala diucapkan, ya, itu penjelasannya kalau di dalam kitab ini disebutkan wa yurtafa'u aqsal fil wawi, aqsahu, mengangkat ujung lidah. Ya, ke sini nih, ujung lidahnya nih. Ya. Lalu berikutnya penjelasannya fil wawi di huruf wawi ma isyabataini bihima, diikuti dengan memonyongkan bibir, dua bibir, posisi bibir dengan ini monyong kan, ini terbuka, ini terbuka. Nah, tatkala wawu dia dimatkan, dipanjangkan, nah monyong dulu wa dan pangkal lidah itu naik ya ke arah langit-langit yang belakang. Nah, ini Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi huruf, sekali lagi, tatkala huruf alif itu datar, tatkala huruf ya tengah lidah naik ya, tatkala huruf wawu pangkal lidah yang naik disertai dengan bibir yang ke depan atau dimajukan. Ini tatkala dia berharokat mad atau dipanjangkan. Lalu bagaimana kalau tidak panjang? Nah, penjelasannya wanusibatul wawu wal ya'u ghairul maddiyatain, apabila ada huruf wawu dengan ya diletakkan ghairul maddiyatain, dua-duanya bukan termasuk huruf mad atau dipanjangkan, ila makharijihi ma li'anna idghaqal as-sawti fihima akthar minhu bil maddiyyah wallahu a'lam. Maka tatkala dia bukan mad, tidak dipanjangkan, maka masing-masing harus memiliki penekanan di masing-masing makhrajnya, baik huruf wawu ataupun ya. Contohnya wa, tatkala dia tidak panjang atau ya, di makhrajnya ada penekanan. Maka tatkala kita membaca iyyaka na'budu wa ya atau maliki yaumiddin, itu tidak panjang. Jadi tidak dibaca maliki yaumiddin, tidak ada penekanan di wawu. Nah, disebutkan di sini kalau dia bukan mad atau tidak dipanjangkan, maka masing-masing harus konsentrasi di makhrajnya, diucapkan dengan sempurna. Maka maliki yaumiddin ya disempurnakan. Baik, selanjutnya al-halq. Ya, apa saja yang termasuk dengan huruf-huruf halq? Al-halqu ya atau al-halq wa fihi thalathatu maqalid lisittatil ahruf ya. Jadi al-halq itu terbagi menjadi 3 bagian untuk mewakili 6 huruf yang termasuk makhrajnya di tenggorokan. Bagian pertama aqsal halq, pangkal tenggorokan. Apa saja? Makhrajul hamzati wal ha. Ada 2 huruf, hamzah dengan ha. Nah, tenggorokan itu yang mana? Ini termasuk tenggorokan. Ini katup ini kita suara kita sampai ke sini yang biru. Ya, ini termasuk daripada tenggorokan. Ya, aqsal halq, pangkalnya. Ya. Lalu berikutnya wasatul halq, tengah tenggorokan. Ya. Masuk makhraj apa saja di sana? Al-aini wal ha. Ada ain dengan ha. Lalu pembagian ketiga adnal halq, ujung tenggorokan. Posisinya nanti di sini di katup. Ada apa saja? Makhrajuha ghain wal kha. Ada 2 juga ghain dengan kha. Jadi hamzah di pangkal tenggorokan, ain ha tengah tenggorokan, ghain kha ujung tenggorokan. Bagaimana posisi melihatnya? Bisa membedakannya? Nah, ini aqsal halq kita lihat.
Ya, ini bentuk pita suara kita ini. Ya. Takhrujul hamzatus sakinah. Kalau hamzah berharakat sukun mati, atau di pita suara kita tertutup. A sukun. A I U tertutup dia. Gitu ya. Tapi tatkala takhrujul hamzatul mutaharrik, tatkala berharakat terbuka dia. A I U. Tatkala sukun tertutup. A I U. Wa takhrujul hamzah, tapi tatkala hamzah dia berharakat atau dipanjangkan di fadhil hamzatul jazatain, a terbuka. A terbuka kan? Ya. Lalu berikutnya di wasatul hal. Ya. Mantaqatul lisan al-mizma' maqadul 'ain thumma al-ha. Tatkala kita mengucapkan di tengah tenggorokan itu di sini nih, di sebelum katup ini, ya, dua. Ya, tapi ada perbedaan antara ain dengan ha. Kalau ain masih sedikit ke bawah, ke dalam, tapi kalau ha sudah di ujung dia, di titik ini. Ada perbedaan sekian senti. Nah, dari sini, ya. Maka itu yang terkadang, mohon maaf, kita dalam baca siratal ladzina an'amta 'alaihim alhamdulillah, ha satu makhraj. Tapi masih tetap ada jejaknya ain dengan ha. Lebih dalam ain, ha-nya lebih ke atas. Ya, kalau melihat dari posisi ini. Nah, ini juga yang menyebabkan, mohon maaf, tatkala dua huruf ini sukun mati, terkadang sebagian besar masyarakat kaum muslimin menjadikan dia qalqalah, mantul. Penyebabnya apa? Karena belum sempurna meletakkan posisi makhrajnya, dia sudah pindah ke huruf yang lain. Alhamdulillah, ya. Atau tatkala dia misalnya mensukunkan huruf ain, an'amta, ya. Atau mim yang sukun, nun yang sukun, semua bisa berpotensi menjadi memantun atau qalqalah kalau tidak disempurnakan dalam pengucapannya. Lalu yang terakhir adalah hal, ya, ujung tenggorokan. Ya, nanti batul jadril lisani ma'al hunuqil lahiyyin. Nah, di adnal hal posisinya sudah naik nih. Ya. Dia mentokoh, posisinya di mana? Jadril lisan. Di pangkalnya lidah. Pangkal lidah. Bukan lagi di sini jago, pangkalnya lidah. Ketemunya dengan mana? Ma'al hunuqil lahiyyin. Bertemu dengan langit-langit yang ada daging, berdaging lahiyyin. Kalau kita rasakan dalam, kalau dalam berasa itu sebelum dia masuk ke sini itu ada daging terasa yang kesentuh. Nah, di sanalah makhrajnya lain dengan kha. Nah, maka kalau kita lihat ini posisinya di sini, ya, posisinya di sini nih, pangkal lidah bertemu dengan langit-langit yang berdaging. Tapi tetap lain dengan kha, ya, itu bentuk lidahnya sedikit memang berbeda. Lebih tebal atau lebih dia bulat sekali karena di lain ketimbang di kha, ya. Karena lain kha termasuk ya dari nanti tatkala pengucapannya ada terbalik, ya. Baik, kita lihat sekarang dalam praktik keseharian kita di suratul Fatihah, ya, bisa mengkondisikan dan biasa kita membaca, ya, dengan suratul Fatihahnya, dan mudah-mudahan bisa mewakili nanti sama-sama dari setiap bacaan ini, ya, terutama Al-Fatihah sudah benar-benar mantap dan sempurna bacaannya. Dan ingat, Al-Fatihah ini jamaah dalam Allah Subhanahu wa taala termasuk surah, ya, dari 114 surah Al-Quran yang diturunkan secara kamilan, secara sempurna, ya. Dan nantinya Al-Fatihah ini, karena di dalam surah Al-Quran atau di dalam ayat Al-Quran yang turun secara sempurna itu enggak semua, ya. Al-Fatihah ini semua turun langsung 7 ayat. Dan nantinya Al-Fatihah artinya apa? Fatihah, ya. Artinya apa?
Fatahul bab, ana aftahul bab, saya membuka pintu. Al-Fatih namanya apa? Maka dia sebagai pembuka Al-Quran. Tapi uniknya kata para ulama Al-Quran atau tafsir, semua surah yang ada di dalam Al-Quran itu memiliki nama atau diambil namanya sesuai dengan ayat yang ada di dalamnya, kecuali dua surah. Pertama Al-Fatihah dengan Al-Ikhlas. Ya. Jadi menjadi bagian daripada kalimatnya bukan dari diambil nama surahnya dari bagian daripada ayat. Ya. Kalau kita lihat Al-Fatihah, ada nggak kalimat yang mengatakan Al-Fatihah di ayat Al-Fatihah, surat Al-Fatihah? Ayat 7 sampai ayat 1 sampai 7 tidak ada. Ya, tidak ada. Al-Ikhlas ada, Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Ada kalimat Al-Ikhlas? Tidak ada. Tapi surat An-Nas, Qul a'udzu birabbin nas, diambil dari nama satu ayat pertamanya An-Nas. Al-Falaq, Qul a'udzu birabbil falaq, dinamakan sebagai surat Al-Falaq. Wadduha, Ad-Duha. At-Tin, wat-tini waz-zaitun, Al-Fil, wailul lil mutaffifin. Semuanya. Al-Baqarah diambil dari nama ayatnya juga. Ya, menyebutkan tentang Al-Baqarah, menyebutkan tentang sapi. An-Nisa, Al-Imran, sama semua diambil dari apa? Bagian daripada ayat yang terdapat. Kecuali dua surah, Al-Fatihah dengan Al-Ikhlas. Ini ulumul Quran. Nah, lalu uniknya jamaah-jamaah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kenapa? Pertanyaan kita dulu kita akan menanya, kok Al-Fatihah yang dijadikan sebagai surah pertama di rakaat pertama setiap sholat, rakaat kedua, rakaat ketiga, rakaat keempat. Sholat sunnah ngulang lagi Al-Fatihah. Enggak baca Al-Fatihah enggak sah sholatnya. Ya. Kenapa kira-kira? Ada yang tahu? Ya, ini sesuai dengan apa yang dikatakan Allah di dalam surat Al-Hijr. Ya, Al-Fatihah itu terdiri dari 7 ayat. Allah sendiri yang menyebutkan di dalam surat Al-Hijr. Yang mana diturunkan di Mekah berdasarkan di dalam surat Al-Hijr ayat yang ke-15. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa laqad atainaka sab'an minal madani wal qur'anal 'azim." Ini kata Allah, sesungguhnya kami benar-benar menganugerahkan kepadamu 7 ayat. Ini maksudnya Al-Fatihah. Nah, kemarin kita sudah bahas kan, kenapa dimaksud dengan ayat pertamanya di Al-Basmalah. Orang yang baca Al-Basmalah tak sah baca Al-Fatihah. Lalu bagaimana kalau di Al-Basmalah tak sebagian dari surat Al-Fatihah? Maka ayat pertamanya yang mana? Pendapat para ulama. Maka Allah mengatakan dalam surat Al-Hijr ayat ke-15, ya, walaqad atainaka sab'an minal madani wal qur'anal 'azim. Sesungguhnya kami benar-benar ya menganugerahkan kepadamu 7 ayat, sab'an madani, yang dibaca al-madani berulang-ulang, ya, wal qur'anal 'azim, dan Al-Quran yang agung. Maka ini sudah ditentukan sama Allah kenapa Al-Fatihah itu akan menjadi surah yang sering diulang-ulang membacanya di dalam sholat. Ya. Dan dia juga termasuk Quran surah yang paling agung. Karena pasti akan mencakup tentang tauhid, tentang syariat, muamalah dengan kisah. Ya, jadi terangkum semuanya di sini. Ya, nah, ini kembali lagi kenapa alasannya juga Al-Fatihah tatkala terlupakan, ya, atau tidak membaca Al-Fatihah, maka salat seseorang tidak sah. Ya, di dalam syariat. Baik, kita lihat Bismillahirrahmanirrahim. Ya, di sini ada 3 huruf yang kita tadi sudah bahas di awal. Allahi aqsal hal.
pangkal tenggorokan. Rahman wasatul halq, tengah tenggorokan dengan ain. Rahim sama. Ya, ayat yang kedua, alhamdulillahi rabbil alamin. Di sini ada ain. Ya, ada ain, dan kemarin kita sudah mempelajari dari ayat pertama sampai dengan ketujuh, tidak satu pun surah Al-Fatihah ini terbebas dari tasydid. Semuanya bertasydid. Ya, ada penekanan di sana. Nah, kalau di dalam filosofi, tasydid ini menunjukkan penekanan, berarti ada ketegasan. Gitu ya, ada ketegasan. Karena dia mengucapkan dua huruf yang sama dalam satu waktu. Ya, a ba atau ba tasydid. Jadi ada penekanan. Maka kalimat syaddada yushaddidu tashdidan, syadid, ya. Tatkala Allah mengatakan walahum adzabun syadid, bagi mereka orang-orang yang mengingkari dan kufur terhadap Allah diberikan balasan yang mengerikan atau yang keras. Syadid artinya keras, ya. Jadi ini Allah Subhanahu wa taala bagian daripada kita, baik ra tasydid, lam tasydid. Begitu juga lam tasydid, ba tasydid. Ayat ketiga sama, ketemu ra tasydid. Ya, keempat ada dal. Yang kemarin sudah kita sering sampaikan juga, sering terjadi kekeliruan di sini dalam membacanya. Baik, kita tracing kembali lagi. Ya, mudah-mudahan bisa selesai dengan 2-3 kali pertemuan Al-Fatihah dan bacanya sudah aman lah, tidak ya, dari tasydidnya, ya, dari hurufnya dan seterusnya. Ini saja kita kondisikan nanti sebelum kita masuk ke surah yang lain. Ya, baik, ayat yang ketiga sudah kita lihat sama dengan Al-Basmalah, ya, konstruksinya Ar-Rahman Ar-Rahim. Nah, masuk ke ayat keempat, Maliki yaumiddin. Yaumiddin, bukan yaumiddin atau yaumiddin. Yaumiddin, ya-nya menjadi panjang dan tidak ada tasydidnya, salah. Atau yaumiddin, sebelum dal ada ta, ya, maka dia menambah huruf. Yang tepat Maliki yaumiddin, din, tasydid dal ada iddi uddu dan didu, ya. Lalu berikutnya di ayat yang kelima, ini yang sering juga lawan orang salah membaca, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tapi ada yang berlebihan membaca, iya-nya benar tasydidkan, tapi nggak nyadar dia kafnya dia panjangkan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Salah. Ya. Apalagi dia memanjangkan kaf dengan nun. Banyak juga kita temukan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Atau tidak tasydidkan ya, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Atau selanjutnya membaca ain menjadi hamzah. Tepat, bagus, ya-nya dia tasydidkan, kafnya dia tidak panjangkan, tapi terperangkap di ain. Contohnya yang salah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Salah, karena dia membaca ain seharusnya di tengah tenggorokan menjadi di ujung, di pangkal tenggorokan seperti hamzah. Ya. Dan konstruksi berikutnya yang keenam, ihdinas li. Ya, saya kira insya Allah semua kita lebih tepat dalam mengucapkannya, karena kita lahir Indonesia kebanyakan hak itu dibaca menjadi hak besar. Alhamdulillah, harusnya alham. Nah, sehingga tatkala kita mengucapkan
Insya Allah lebih tepat. Tapi yang sering terdengar apa? Ihdina. Ya, dibilang dia kasrah bukan. Dibilang dia imahalah juga bukan. Ihdinas sirat. Ihdina kasrah. Ihdinasri. Jadi sin, tapi menjadi sad. Atau berlebihan dia mengucapkan sad berubah menjadi sya. Ihdinas siratal mustaqim. Ya, pertama sad, kedua dengan sin. Ihdinas siratal mustaqim. Ya, karena huruf qaf itu setelah huruf kha dengan ghaib. Pangkal tenggorokan ketemu dengan langit-langit yang berdaging. Jadi tapi nempel di huruf qaf. Ya, setelah dari ujungnya huruf ghaib dengan huruf kha tadi. Ya, mustaqim bukan mustaqim. Ya, mustaqim bukan mustaqim. Ya. Nah, lalu berikutnya ayat yang terakhir. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Ya, kalau nggak nyampe nafasnya, tepatnya wakafnya di sini. 'Alaihim. Ulangnya dari ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya, jadi lebih tepat di wakafnya di 'alaihim. Ya. Kemarin kita sudah bahas 3 kemungkinannya bisa. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ya, boleh wakaf di sini. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Pertama. Atau cara kedua, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kedua. Atau ketiga, disambung semua, lebih bagus. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya, tinggal pilih. Jadi kalau pertama nakis ini kurang, kalau dipotong menjadi 2, iktirarinya, wakaf iktirarinya lebih tepat yang dari 'alaihim mengulang dari ghairil maghdub, dan yang lebih sempurna adalah di sasal atau disambung. Baik, sampai sini ada yang ditanyakan? Aman? Aman ya? Waladdallin yang huruf do-nya tak? Ya, ada. Yang ditanyakan substansinya apanya? Waladdallin kenapa? Yang ditanyakan lama bacaan dan Panjangnya. ngambil makraj Nafas apa? posisi lidah di Dilbot. walau. Ya, dilbot maksudnya. Ya, posisi lidah dilbot itu adalah sisi lidah bot maksudnya ketemu dengan gigi geraham. Ya, boleh yang atas atau boleh yang bawah, tapi lebih dekat ke gigi geraham au atas. Mau kanan mau kiri, dua-duanya naik, atau sebelah kanan sebelah kiri. Ya, tapi lebih asal kiri kanan. Gigi geraham atas. Ya. Jadi bukan bibirnya yang ke kiri dan ke kanan. Sekali lagi bukan enggak. Karena nggak ada peranan bibir. Kalau itu bukan di bibir, bukan di syafatan, dia di lidah, di samping lidah, kiri dan kanan. Tapi kalau bapak misalnya lebih dekat, gampang ke kanan, jangan ikut menyong, enggak ada bibir, peranan bibir. Atau ke kiri, enggak ada. Karena bukan di bibir, dia di lidah dalam. Ya, logikanya lidah yang ketemu dengan gigi
irham, kok bibir ikut-ikutan. Ya sama dengan kita, mohon maaf, urusan kita dengan istri misalnya cekcok gara-gara kekurangan garam makanannya, direbus apa, disayurin misalnya bayam, ya istri suaminya protes, dia kayaknya kurang garam, tetangganya ikut protes gitu. Nah, apa urusan itu? Jadi bibir nggak ada peranan. Allah, ya, walau boleh, apalagi dimajuin, walau nggak ada peranan riwayat. Ya. Jadi ini perlu kembali lagi. Nah, beberapa waktu yang lalu Arif ya mengambil sanad di Suratul Fatihah. Doakan mudah-mudahan nanti saya tanggal 4 wisuda lagi untuk pengambilan sanad terus Indonesia. Nah, warga Al-Fatihah juga banyak yang ambil sanad. Alhamdulillah saya sudah selesai di Al-Fatihah. Banyak para asatid baik yang ngajar di sekolah punya TPQ dan seterusnya gitu kan. Nggak ada, banyak yang nggak lulus Al-Fatihah doang. Jadi ini perlu menjadi catatan kita juga. Ya. Nah, saya sudah sampaikan kepada bapak-bapak kemarin. Nah, ada juga kebiasaan, mohon maaf, ada sebagian pada asalnya atau kita mungkin jangan tatkala kita jadi imam jadi ajang latihan untuk hafalan kita. Karena nanti takutnya lupa bapak ulang lagi. Mudah-mudahan nggak batal kalau jadinya jamaah. Tapi udah mantap benar-benar atau pernah disetorkan atau dia ini kita latihkan atau dibaca dengan mantap dan sempurna. Nah itu baru gitu. Jangan hafalan baru tesnya jadi imam dan gitu. Ya nanti kalau benar-benar yakin gitu berantakan ngulang-ngulang lagi kalau dia bagus baca. Gitu. Jangan dibagi. Jadi coba. Ya, dan tentunya ada tadabbur. Ya, tetapi kita sudah membahas Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita baca Al-Fatihah di dalam sir kita, a'udzubillahi minasyaitonir. Benar-benar meminta kepada Allah perlindungan dari godaan syaitan. Bismillahirrahmanirrahim. Mengawali semua dengan menyebut nama Allah. Jadi ada tadabbur. Maka nanti nada sekali lagi Allah sering saya menyampaikan di dalam semua majelis baik itu ibu-ibu, majelis dari bapak-bapak, itu akan terbentuk dengan sendirinya tatkala kita mempraktikkan makharijul huruf dan tadabbur ayat. Ya, nggak mungkin orang yang mohon maaf dia nggak memahami atau tidak tadabbur ayat tatkala baca ayat yang menerangkan tentang adab, dia bacanya lembut. Nanti dengan sendirinya karena konstruksi ayat dalam Quran itu subhanallah. Kalau menerangkan tentang azab, dia terdiri dari beberapa huruf-huruf yang syiddah, mempunyai sifat yang keras, sifat yang tegas. Gitu ya. Begitu juga tatkala menceritakan atau sejarah tentang apa menceritakan tentang surga. Maka kemarin kita pernah kita bahas kenapa surga itu selalu diibaratkan dengan jannatun tajri min tahtiha al-anhar. Di dalam surga itu terdapat sungai, ya, di mana mengalir di bawahnya sungai. Kenapa selalu diibaratkan dengan sungai? Kenapa enggak yang lain? Kenapa dengan air? Kenapa yang mengalir dan seterusnya? Ya, kalau kita refleksikan di dalam kehidupan kita sehari-hari, mana Bapak lebih tenang melihat pepohonan saja, atau ada pepohonan di bawahnya air mengalir jernih sungai dengan berizin, atau di dalam rumah kita bikin misalnya air terjun, ada pohonnya, misalnya ada kayak aviari, ada burungnya, terus airnya ngalir bersih, udaranya segar, tenang, berasa tenang. Nah, itulah refleksinya. Nah, ini makanya di dalam tadabbur ayat itu juga. Nah, ini konstruksinya berbagai subhanahu. Jadi Allah tidak ada peranan bibir sedikit pun karena dia makhluknya di dalam lisan atau di lisan itu sendiri. Baik, kita lihat di Al-Basmalah. Ya, kita kembali saya tampilkan Bismillahirrahmanirrahim.
Kita tinggalkan, kita diajarkan dulu waktu kecil huruf lam dengan mimnya kepanjangan. Bismillahirrahman, itu sudah 3 harokat lebih. Lam mim pangkas 2 harokat. Bismillahirrahmanirrahim. Coba. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, sedikit kita sekarang tambah harokat. A diakan, I diikat, dan U dibukan. Bismillahirrahmanirrahim. Coba. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, ingat perkataan saya, catatan saya selalu huruf H berharokat kasrah, H besar. Hi itu selalu lemah. Kita orang Indonesia lemah dalam penerapan pengucapan dan kadang sering hilang. Begitu juga dengan tatkala dia ngomong. Walau ma fis samawati lahu ma qul huwa Allahu nampak kita baca orang Indonesia. Harusnya qul huwa Allahu ahad. Kita baca sering. Sama di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Coba. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nah, ini sudah mulai kedengaran ya. Kedengaran apa? Karena kita sudah menang hafal ya. Keluar bacaan kita yang memang sering kita ucapkan. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kasrah I, A, U. Coba sekali lagi. Alhamdulillahi rabbil alamin. Lillahi. Coba. Lillahi Rabbi. Lillahi rabbi. Masih terdengar nggak? Lillahi rabbi. Coba. Lillahi rabbi. Alhamdulillahi rabbil alamin. Coba. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Nah, versi kita kan banyak huruf. Kebanyakan kita orang Indonesia apa dimaklumkan. Lah, bukan. Ar-Rahmanir-Rahim. Coba. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Maliki yaumiddin. Bukan. Yaumiddin. Coba. Yaumiddin. Yaumiddin. Maliki yaumiddin. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Momentum masuknya hamzah ke ya, jadi jangan sampai hamzahnya kepanjangan. Bukan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
الصراط اهدنا الصراط المستقيم اهدنا الصراط المستقيم. Kan kedengaran lemah kita. Ihdina pangkal penggorokan. Ihdina, coba. Ihdina. Lepas. Ihdina. Nah, sekarang tinggikan dengan la. Ihdina. 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 Ihdina coba. Ihdina Ihdina siratal mustaqim. Ihdina siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Nah, ini semua Indonesia banget kan? Jadi semua jadi O ya. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ya. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Coba. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Nah, sudah mulai sedikit ditarik sudah. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baik. Nah, jadi ini kasrah, dhammah, fathah. Ya. Coba sekali lagi kita ulang dari al-basmalah. Ya, 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Tambah hamas lihat. Ar-Rahmanir-Rahim. Coba. Ar-Rahmanir-Rahim. Lanjut. Maliki yaumiddin. Nah, kita lihat. Maliki yaumiddin. Coba. Maliki yaumiddin. Masih terdengar yaumiddin. Lain sekali lagi, Pak. Maliki yaumiddin. Sabar dulu, karena tidak sampai mana-mana aman. Yang penting ada kerasan dan adanya. Lanjut. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jadi nasta'in, ain bukan hamzah. Sekali lagi. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Lanjut. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Terus lanjut.
عليهم ولا الضالين. Baik, huruf kita belum belajar yang karena masih mirip ke huruf dal ya. Nah ini pun di pelatihan guru ya, dengan durasi pertemuan merupakan ya, full 1 pekan. Guru-guru untuk menjadi seorang guru Quran itu belum tentu selesai atau dengan baik itu praktik Al-Fatihah ya. Jadi membutuhkan memang ya. Nah mudah-mudahan dengan kita bisa bertemu dalam sebulan 2 kali. Nanti ini setiap kita akan membaca, nanti kalau sudah masuk ke bab yang seterusnya membaca surah-surah yang lain, maka wajib hukumnya sebelum kita masuk ke surah yang lain ya, di pelajaran tasawuf tilawah kita praktikkan Al-Fatihah. Nah, harus diulang terus karena nanti kondisikan. Karena nanti pada salat isya kalau pulang kalau kita nanti ada hal yang lain pasti akan kembali bacaan Al-Fatihahnya dengan posisi yang sempurna. Apalagi bismil Fatihah, nanti baca dengan Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim. Belum dengan wasalnya kurang. Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Ya, tapi kalau sudah dia lidah ini terbiasa, mau cepatnya mau hadar bagaimana pun salah otomatis. Tapi kalau dia membentuk dengan bacaan kita yang dulu ya, seperti dulu itu ya, kembali. Nah ini pentingnya latihan. Ya, mohon doa kepada bapak-bapak, mudah dipermudahkan di tanggal 4 Juli ada 3 sertifikasi sama pengesahan wisudanya. Karena itu sangat Quran internasional. Dan berikutnya ada sertifikat Quranic leadership, Quranic seperti mengajar. Lalu yang terakhir itu Quranic profesional instruktur. Jadi sudah nyata beberapa para asatid yang dapat Habis Kauza atau doktor dengan profesor. Baik, maksudnya Allah Subhanahu wa taala, karena Isya kita cukupkan, kita lanjut ke Isya karena ada tadi undangan. Mudah-mudahan dengan kehadiran Bapak di dalam majlis setiap malam Ahad ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan dalam setiap langkahnya untuk datang ke masjid, diringankan dalam musala, baik untuk melaksanakan salat yang 5 waktu. Begitu juga dengan kita sama-sama menuntut ilmu, sama-sama memperbaiki bacaan, sama-sama memperbaiki tata cara ibadah, muamalah dan yang lainnya. Kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lana dhunubana, Allahumma ighfir lana dhunubana wa dhunuba walidina warhamhum kama rabbawna shighara, warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wal ahya'i minhum wal amwat ya qadiyal hajat ya hayyun ya qayyum bi rahmatika nastaghith aslih lana sha'nana kullahu wa la takilna ila anfusina tarfata 'ain ya muqallibal qulub thabbit qulubana 'ala dinik, thabbit qulubana 'ala ta'atik. Allahumma taqabbal du'aana, Allahumma taqabbal kulli a'malina min 'amalin salih. Allahumma ij'alna wa awlana wa awladana min ahlil Qur'an ya arhamar rahimin ya dzal jalali wal ikram. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin.
taala bisa berbagi sendiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi